Halo pemirsa, aku Raisa Anggiani dan hari ini aku sedang ingin preparation untuk manggung. Hari ini aku manggungnya di M Block Space. Dan ini untuk acaranya. Jadi aku excited banget hari ini kayaknya malam mingguan untuk bernyanyi dan menghibur teman-teman semua. Dan ada beberapa preparation atau apa ya, jatuhnya kayak ritual khusus gitu mungkin yang aku lakukan sebelum aku manggung. Nanti ada berdoa bersama juga, terus mungkin aku juga makan. Sama mungkin apa ya, kayak butuh waktu untuk sendiri aja sih paling kayak gitu sebelum aku manggung. So ya, jadi jangan lupa untuk ikutin aku terus. Cam di roll and action. Ya. So jadi untuk outfit yang biasanya aku pakai ketika aku ingin manggung itu aku biasanya punya apa ya, dress code aku sendiri, yaitu mungkin dress, dan ini salah satunya hari ini biru because I'm feeling blue. Terus ini juga sepatunya mungkin kayak ala-ala vintage gitu karena aku suka something yang apa ya, kayak authentic gitu. Terus ini kalau yang ini dressnya kayak beli gitu di online store somewhere, tapi biasanya aku juga dijahitin sama bunda karena kan dress jadi agak susah untuk dicari gitu. Terus aku suka sih ini kayak simple, sebenarnya dress simple tapi kayak masih elegan, masih kayak cantik juga, mungkin sesuai juga dengan lagu aku. Oh ya, ini juga aku biasa kayak punya signature pita gitu. Oke. Ini semua karena ada campur tangan bunda juga. Kalau untuk hari ini enggak sih, aku coba untuk mix and match sendiri karena memang aku suka banget style yang seperti ini gitu. Nah, pemirsa ikutin terus ya. Apa? Pemirsa ikutin terus. Oh ya, pemirsa ikutin terus ya. Raisa Anggiani. Kita bersama tergantikan oleh dua insan jatuh cinta. Banyak orang yang bilang lupa tak pernah yang kau benar. Sesungguhnya ingin ku dapatkan. Sesungguhnya ingin ku bersama kamu yang biru. Lagi-lagi aku rindu ceritakan hari-hariku padamu. Baik buruknya sedih senang di berharga sampai kapan pergi. Ada yang tahu pasti jangan lupa karena sesungguhnya ingin ku dekatimu. Sesungguhnya ingin ku rasulah kamu yang biru. Ceritakan hari-hariku cintanya hilang dan bersembunyi di sini. Lagi-lagi aku ceritakan hari-hariku padamu. Baik buruknya sedih senang masih teringat jelas di ceritakan hari-hariku padamu. Tadi perform tadi itu seru banget, seneng banget. Pertama kalinya aku, kedua kalinya aku manggung di M Block ini. Terus teman-temannya antusias banget, semuanya pada ikutan nyanyi. Mungkin salah satu malam yang tidak akan aku lupakan juga. Karena pasti seneng banget ya, kayak tujuan aku di musik juga menghibur orang-orang. Jadi seneng kalau ternyata orang-orang kayak
senang, terhibur, dan mungkin sedih juga karena lagu aku banyak yang sedih. Tapi banyak yang relate juga dengan ceritanya, jadi aku super duper happy. Semoga bisa ketemu banyak orang nanti di panggung-panggung selanjutnya. Tapi biasanya hampir semua mungkin lagu-lagu kamu tuh lagu yang bercerita tentang cinta saja atau ada pengalaman-pengalaman pribadi kamu sendiri gitu, pengalaman hidup kamu atau gimana? Itu berdasarkan apa yang aku mungkin pikirkan, rasakan juga. Beberapa juga kayak aku create gitu, aku made up story-nya. Mungkin itu sih, jadi mixture dari seluruh apa yang aku pikirkan aja kalau malam-malam. Karena kan aku biasanya nulis itu kalau lagi malam di kamar dan lagi merasakan suatu hal, jadi aku tuanginnya tuh ketulisan ke dalam lagu aku. Dan mungkin mostly untuk sejauh ini masih topik cinta, tapi cintanya juga sebenarnya nggak aku limitasi apa ya sebagai hubungan aja, tapi bisa juga lebih universal kayak hubungan anak ke ibu atau mungkin persahabatan. Jadi semuanya tergantung dari cara kalian dengernya dan interpretasinya kira-kira lagunya seperti apa gitu. Berarti akhirnya mungkin lagu-lagu kamu kamu sendiri yang nulis gitu. Seluruhnya yang pernah aku rilis ya sih, aku bikin sendiri. Oke, bisa sedikit cerita dong sampai akhirnya kamu menjadi seorang penyanyi gitu. Maksudnya sampai akhirnya kamu juga bisa nulis lagu, gitu, buat lagu segala macam. Itu sejak usia berapa tahun sih kamu menggeluti dunia nyanyi? Kalau misalnya untuk aku bikin lagu sendiri, aku sebenarnya udah tertarik dari kelas 4 SD-an gitu, seinget aku. Jadi dari SD tuh aku udah suka nulis-nulis, awalnya dari puisi, dari aku suka baca buku, terus lama-lama mungkin karena aku mengenal band dan instrumen-instrumen lain, aku jadi menuangkannya juga dari tulisan ke lagu kayak gitu. Lalu mungkin dari seiring berjalannya waktu, ketika aku kelas 2 SMA, masuk ke salah satu label yang aku sign sekarang juga, masih di situ. Dan berkembang sih, jadi dari kelas 2 SMA sampai sekarang aku udah kuliah semester 5. Cukup menggeluti industri musik pada akhirnya. Rilis pertama kali itu juga di tahun 2020 pas pandemi justru, tapi justru jadi membuka oportunitas aku untuk peluang lainnya sampai sekarang gitu. Pasti maksudnya biasanya sosialisasi kecil kita ini nggak lepas juga dari campur tangan orang tua gitu. Mungkin tante sendiri pada awal kali mungkin melihat bakat ya yang dimiliki Raisa gitu sampai akhirnya menjadi seorang penyanyi yang profesional gitu dan memiliki banyak fans saat ini gitu, juga benar nggak ada? Kalau kami sebagai orang tua selalu support apapun itu ya, untuk anak mengembangkan minatnya, bakatnya, asal kalau kita tuh jangan tinggalkan pendidikan. Dan Raisa juga kan sampai sekarang alhamdulillah masih nyanyi tapi tidak meninggalkan kuliahnya gitu. Jadi memang artinya memang Full support kita. Jadi kalau kemanapun Raisa pergi, kalau misalnya saya bisa mendampingi saya, kalau nggak kami berdua, ayah dan bunda. Kali ini kan ayahnya lagi berhalangan, lagi syuting, tetap bisa nonton live pakai handphone. Tapi kita alhamdulillah selalu support ya. Oke. Gimana Raisa? Tapi kamu sendiri ada rasa perasaan mungkin ya ada yang kurang gitu karena mungkin apa sendiri tidak menyaksikan secara langsung gitu karena kesibukan syuting gitu, dan mungkin juga artinya banyak orang juga nggak semuanya orang tahu ternyata kamu anak dari seorang aktor besar juga gitu. Saat ini bermain di sinetron Batman. Gimana Raisa? Sebenarnya ayah sama bunda tuh udah setiap hari banget sih nonton aku manggung gitu. Jadi mungkin kita tahu kita selalu saling support. Jadi kalau misalnya di hari apa ayah absen atau bunda absen, yang penting kayak tadi sih ada video call. Jadi kita saling ada interaksi, ada doa yang terus diucapin sama merekanya juga. Aku juga turut mengaminkan, dan biasa tuh dari rumah pasti kita udah kayak pelukan dulu gitu sebelum aku pergi. Jadi udah ada restunya lah gitu ya. Terus mungkin kalau misalnya perihal ayah yang kayak nggak tahu nih ada relasi antara aku dan ayah gitu yang sama-sama mungkin terjun di industri entertainment. Kayak aku rasa karena kita memang
beda ini kali ya, beda industrinya gitu. Maksudnya aku di musik, ayah di film atau di sinetron. Tapi either way ayah selalu memberi banyak petua sih di kerjaan yang sedang aku jalankan sekarang gitu. Yang kayak niat baiknya harus seperti apa dan segala macam. Jadi banyak dapat bimbingan juga. Di luar dari itu memang kayaknya kita nggak belum yang bikin konten bareng atau apa. Jadi mungkin banyak yang belum tahu juga, tapi ya itulah gitu. Tapi di belakang tuh untuk bakatnya Raisa, suaranya bagus gini, maksudnya jadi seorang penyanyi turun dari mana nanti maksudnya? Turun dari keluarga ayahnya kayak. Oh gitu ya? Ayah tuh yang awalnya ngajarin aku gitar, piano. Ayah juga keluarganya beliau senang musik, senang nyanyi gitu kan. Dan kebetulan ayah juga bisa main alat musik dari kecil juga, anak-anak adiknya kan juga main bass gitu. Jadi memang ketertarikan di bidang musik tuh udah menurun dari keluarga kali ya. Oh, tapi gimana Raisa kamu? Ya maksudnya biasanya kan ayah orang tuanya aktor biasanya satu frekuensi nih, misalnya kayak gitu, yang terusin kayak ayah juga jadi seorang aktor. Tapi kamu lebih senang ke musik. Lebih senang ke musik atau bernyanyi gitu. Kenapa nggak terusin? Sudah pernah ada yang nawarin juga ya. Iya kalau tawar-tawar, tapi mungkin untuk sekarang masih sangat ingin pursuing musik dulu sih, karena memang dari awal lebih passionate di situ. Tapi aku memang tertarik juga dengan bidang film, tapi justru di balik kamera gitu aku tuh suka nulis skrip atau editing tuh aku suka kayak gitu-gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan kalau di masa depan bisa jadi terjun ke dunia film. Tapi untuk sekarang mungkin pengen fokusin dulu, karena aku pun juga masih baru banget di industri musik ini sih gitu. Artinya memang sering banget, bisa dibilang sering juga sharing atau diskusi sama ayah atau apa? Sering ayah tuh justru awalnya pas kecil tuh ayah kan dulu ngeband banget ya. Jadi justru di situ aku jadi sering ikut-ikutan ayah bikin lagu seperti apa segala macam. Jadi ayah tuh juga bikin lagu gitu dari dulu. Terus dari situ aku juga mungkin ada keinginan untuk melakukan hal yang sama juga, justru malah di musiknya gitu. Terus ayah juga yang ngajarin awalnya otodidak piano, gitar yang kayak gitu-gitu. Akhirnya aku jadi lebih bisa lagi mengasah skill instrumen aku, musik. Terus kita juga masih sering diskusi, kayak aku cerita habis bikin lagu, terus habis itu ayah kayak oh iya ini kayak gini aja kayak gitu. Jadi kita saling diskusiin lagu-lagu yang aku bikin. Jadi kita saling punya masukan lah untuk satu sama lain gitu. Raisa mungkin bisa bicara suka dukanya, artinya kamu sampai di titik ini, di level ini juga kan pasti kalau ngeliat ke belakang mungkin banyak suka dukanya juga gitu, sampai akhirnya kamu menuju juga titik ini gitu, sampai akhirnya bahkan juga kamu kemarin sempat mendapat penghargaan dari Spotify, dari Emmy Award juga kayak gitu. Itu gimana tuh Raisa proses? Suka dukanya nggak tahu ya, dari dulu tuh lebih fokus kepada sukanya. Karena mungkin juga emang udah passion, jadi mungkin duka-dukanya ya kayak letih, lelah aja. Tapi aku rasa ketika aku merasakan itu tuh aku ngelihat kayak orang-orang kru panggung aku segala macam kayaknya jauh lebih capek gitu loh. Jadi itu yang bikin aku kayak yuk semangat yuk gitu. Terus aku rasa setiap titik awal orang menuju karirnya apapun itu konteksnya pasti akan ada duka-duka yang mereka rasakan gitu. Kalau misalnya di musik contohnya aku baru rilis, mungkin banyak yang belum tahu awalnya, banyak yang kayak ini siapa, yang masih memandangnya kayak gitu. Cuma aku rasa pada akhirnya kalau kita emang punya niat yang baik di dalam sini, kita pengen berkarya aja segala macam, akan ada telinga-telinga yang mengapresiasi gitu. Jadi kira aku sejauh ini masih cukup sangat senang sih di sini gitu. Sampai jelas artinya memiliki seorang anak seperti Raisa ini sangat bangga ya tante ya. Alhamdulillah bangga. Melihat pencapaiannya sendiri. Iya, karena usianya kan masih muda ya. Belum 20, Raisa 19 tahun. Dia mulai mungkin secara di industri ini secara profesional dari 16 tahun ya. 16 tahun. Dari 16 tahun kemudian dipercaya untuk membawakan lagu-lagunya sendiri, kan nggak semua label menyetujui untuk memproduksi lagu-lagunya sendiri. Tapi alhamdulillah Raisa tuh diterima lagu-lagu karyanya, compose juga by herself,
em, bangga banget tuh, bangga banget sih. Terutama dia kuliahnya juga nilainya juga bagus, alhamdulillah. Iya. Oke, berarti kuliah udah semester berapa Lisa? Aku sekarang udah semester 5. Oh, udah semester 5. Itu cara membagi waktunya gimana tuh? Aku biasanya Senin sampai Jumat tuh bener-bener fokus buat kuliah. Jadi baru ngambil jobnya Sabtu Minggu. Iya kayak gitu. Dan maksudnya untuk yang pekerjaannya untuk manggung ya. Tapi kalau misalnya buat ya bikin-bikin lagu atau apa ya bebasin diri aku aja sih, hari apapun bisa, mungkin habis pulang kuliah segala macam tuh masih bisa. Tapi sempat kepikiran nggak bahwa gini, kamu udah punya nama, kamu udah punya fanbase yang besar gitu, bahkan kamu udah punya karya, bisa dibilang udah punya pemasukan sendiri gitu. Sempet gak kegoda tuh, bisa bahwa kayaknya kuliah juga nggak begitu penting nih, fokusnya sini aja gitu. Secara bisa cari uang sendiri gitu maksudnya. Nah itu nggak boleh sih. Udah ada perjanjiannya ya? Iya, nomor 1 sekolah. Iya, bunda sama ayah kayaknya maksudnya cukup menjunjung pendidikan, dan aku juga melihat banyak banget manfaat yang aku dapatkan dari aku berkuliah gitu. Maksudnya di luar dari teori-teori yang aku dapatkan juga mungkin environment-nya beda lagi, cara untuk survival dalam dunia kerjanya mungkin beda lagi kan kalau di kuliah. Jadi banyak experience yang aku dapetin di kuliah, so far sih nggak ada pemikiran untuk kayak pengen quit gitu atau apa. Kayaknya juga nggak kerasa sih, sekarang udah semester 5, kayaknya setahun 2 tahun lagi lulus insya Allah, terus baru benar-benar fokus pursuing music gitu. Terakhir, harapan kamu ke depannya apa? Harapan aku ke depannya untuk diriku sendiri, Untuk karir kamu? semoga semua masyarakat bisa terhibur dari seluruh karya yang aku keluarkan ke depannya. Terus rencananya sih pingin bikin album, terus semoga juga bisa mengharumkan nama Indonesia juga mungkin, untuk bisa keluar negeri atau presenting music aku di sana. Terus ya semoga tidak pernah menemukan kejenuhan sih di sini, karena menurut aku musik tuh sangat dinamis, banyak hal yang bisa aku dapatkan dan explore di sini gitu. Thank you. Berdiri aja. Oh, oke. Ya. Action. Pemirsa, terima kasih banyak sudah mengikuti kegiatan aku pada hari ini. Dari aku manggung, preparationnya juga sampai sekarang udah closing juga. Thank you banget udah mendengarkan seluruh sharing-sharing kita pada hari ini. Semoga kita bisa bertemu